kepercayaan yang salah akan menghasilkan kehidupan yang salah. Dari mana kepercayaan salah, Pak? Kepercayaan salah dari semua berita-berita ya yang bertentangan dengan Injil kasih karunia kabar baik. Oh, mana bisa sehat terus? Wah, mana bisa kalau nggak berbuat benar dapat diselamatkan? Iya kan, Pak? Iya, karena bukan perbuatan benar kita lah kita diselamatkan, karena perbuatan atau kesetiaan Yesus. Kalau keselamatan itu kembali bergantung kepada saudara dan saya yang adalah manusia, itu sama sekali tidak aman. Tapi kalau keselamatan kita bergantung kepada korban Yesus, darah Yesus, yang kekal, yang selama-lamanya, super aman. Ya, tidak akan ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan itu. Ya, shalom saudaraku yang paling dikasih oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan kabar baik tentang Yesus dan karyanya yang sempurna bagi kita di kayu salib. Saudara yang mendengar tayangan melalui YouTube, saudara bisa like, komen, dan subscribe saudara, supaya saudara tidak ketinggalan tayangan-tayangan yang berikutnya yang sangat memberkati saudara. Dan saudara bisa menjadi bagian dari kami untuk memberitakan Injil kabar baik yang luar biasa, gospel, kepada semua orang. Saudara bisa share, maksud saya seperti itu. Nah, saudara, tayangan kali ini adalah mengenai Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Sebagaimana ia di surga sekarang, demikian kita di bumi sekarang ini. Dia indah dari segala sisi, depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam. Yesus itu indah luar biasa. Waktu dia kuat, ia tidak sombong. Waktu dia lembut, ia tidak lemah. Yesus sekuat baja, selembut beludru. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, sekaligus hamba yang melayani kita. Dia gembala yang agung, gembala yang baik, pemelihara jiwa kita, sekaligus anak domba yang disembelih bagi kita. Dia yang mensuplai segala yang kita perlukan, segala hal yang kita butuhkan, segala aspek, segala dimensi, sekaligus roti hidup bagi saudara dan saya. Sama-sama katakan roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, kita sudah mendengar dalam beberapa tayangan sebelumnya tentang ikatan perjanjian yang begitu luar biasa. Tuhan mengikat dirinya sendiri dengan perjanjian, dengan sumpah bahkan, supaya kita memperoleh ikatan perjanjian baru kasih karunia yang luar biasa sekali buat kita. Itu luar biasa sehingga kita bisa bersorak-sorai, bersyukur dan bersuka cita. Dan kita dapat berkata bahwa kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Nah, banyak orang dalam bab yang ke-13 ini dengan judul menyepelekan unmerited favor atau kemurahan yang tidak layak kita terima ini. Kenapa ada orang-orang menyepelekan? Saya melihat di dalam KBBI, ya, menyepelekan itu adalah menganggap sepele. Nah, menganggap sepele, ya. Sepele itu menganggap, jadi menganggap sepele itu remeh, enteng, ya, tidak penting. Saudara, bagaimana perjanjiannya?
sangat luar biasa ini. Ya, ikatan perjanjian antara Allah di satu pihak dengan Yesus, anak manusia di pihak lain, yang mewakili kita sebagai kita. Itu merupakan ikatan, ya, perjanjian yang solid, yang kekal, yang luar biasa. Ya, mengapa ada orang-orang menyepelekan? Nah, itulah yang kita akan lihat di dalam bab yang ke-13 ini. Ya, jangan sampai saudara menyepelekan. Kok bisa ya? Kok bisa ikatan perjanjian yang luar biasa yang adalah klausa utamanya gini. Tuhan sudah melupakan atau tidak pernah mungkin ingat lagi segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan itu disepelekan. Dan iblis mau kalau kita menyepelekan itu. Karena apa? Karena pengampunan segala dosa ini, atau dibenarkan sepenuhnya, itu merupakan induk dari segala berkat. Berkat yang dari surga bagi kita, anak-anaknya. Jadi kalau iblis bisa menipu atau mendakwa atau menuntut kita lagi, sehingga hati nurani kita tidak lagi sempurna, menerima tuntutan, menerima dakwaan, ya, mengharapkan penghukuman. Kenapa? Karena masih ada dosa kan? Rasa bersalah kan? Dia bisa membuat segala berkat-berkat itu tidak menjadi milik kita. Jadi pengampunan segala dosa itu sangat penting, saudara. Ya. Jadi banyak orang berkata, Yesus di kayu salib mati untuk segala dosa-dosa kita. Ah, nenek saya juga tahu, katanya. Atau teman saya seperti itu. Artinya apa? Dia menganggap dia sudah tahu. Padahal di dalam beritanya, dia mengatakan keselamatan itu bisa hilang. Nggak cocok, saudara. Ya, nggak cocok. Bahkan kalau kita tahu di dalam Alkitab, orang-orang Israel itu menganggap mana itu, roti hidup itu, roti ringan, sepele. Ringan, sepele. Ya, nggak, tidak penting. Padahal ini amat sangat penting. Ya, jadi di dalam bahasa Inggris judulnya cheapen, ya, cheapened, ya, negatif ya, dimurahkan gitu, dimurahkan, ya, diremehkan atau tidak dihargai sama sekali. Ya, jadi bukan untuk oleh orang-orang percaya seharusnya, ya, orang-orang percaya itu ditipu, dibohongin oleh iblis. Karena kita ini sebenarnya bukan kasih karunia-Nya yang murah. Atau sebaliknya dikatakan, oh, orang percaya kasih karunia radikal itu yang percaya cheap grace. Saudara, terbalik, saudara. Kami percaya bahwa kasih karunia Allah itu adalah pribadi Yesus sendiri, yang mahal. Bukan mahal lagi, tidak terbatas, tidak terhingga. Tidak dapat ada yang bisa membayarnya. Dan itu yang diberikan untuk pengampunan segala dosa kita. Nilainya bukan hanya besar, mahal, tidak terbatas, tetapi juga kekal, continue, berkelanjutan. Siapa yang tidak menghargai? Orang yang mungkin berkata, ya tapi, ya cuma-cuma, tapi. Jadi selalu kabar baik itu ditambahkan kata tetapi atau tapi. Sehingga kabar baik itu tidak lagi menjadi kabar baik. Kok bisa, Pak? Iya. Misalnya saya katakan, saudara, saya hadiahkan cuma-cuma sebuah mobil yang baru. Tapi, ya ketika saudara udah senang, waduh, terima kasih Pak Melki, mobil yang baru, keluaran 2021, 2000 cc yang bagus. Tapi, kemudian saya bilang, tapi, sekitar saudara sudah senang, saya katakan tapi, saudara harus mengangsur ya, 1 juta aja setiap bulan, selama seumur hidup saudara.
Nah, ketika ada kata tetapi, kabar baik itu tidak menjadi kabar baik lagi. Saudara akan berkata apa? Pak Melki, bilang aja bayar. Orang disuruh nyicil. Kenapa tadi bilang cuma-cuma? Nah, saudara, sebenarnya itulah unmerited favor kan? Kemurahan atau kasih karunia Tuhan yang tidak layak kita terima. Karena itu sangat mahal. Yesus sendiri, pribadi Yesus, kita tidak dapat bayar. Ya, kita tidak dapat meraihnya, kita tidak dapat mengusahakannya. Karena itu dihadiahkan, dianugerahkan. Jadi kebenaran kita itu kebenaran hadiah, diberikan cuma-cuma. Jadi kalau mengatakan bahwa kasih karunia itu murah atau murahan, itu menghina salib Yesus Kristus. Yesus telah bayar untuk kita. Untuk kita percaya, sama-sama katakan percaya, menerima, dan menikmatinya. Sekali lagi ya, percaya, menerima, karena kita percaya kita menerima, dan menikmatinya. Itulah satu-satunya cara untuk kita menghargai. Sama-sama katakan menghargai. Ya, menghargai itu lawan daripada menyepelekan. Kenapa ini penting, saudara, di dalam bab ini? Karena ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan, orang itu menganggap hal itu sepele. Iya, tahu. Nenek saya juga tahu. Iya, tahu. Salib itu sempurna, tahu. Tapi, iya, tahu. Selalu pakai tapi biasanya. Jadi kalau saudara mendengar kabar baik, dan kemudian saudara mendengar lagi, tapi saudara harus berhati-hati. Apa ini? Ya, kalau ada syarat dan ketentuan berlaku, pasti bukan kabar baik. Kalau akan ada muncul tuntutan, apalagi dakwaan, apalagi ancaman untuk kena penghukuman, saya katakan di tempat ini, saudara tolak mentah-mentah. Karena Tuhan Yesus mati, menebus kita, menanggung semuanya, menerima murka Allah, menerima penghukuman, menerima kutuk, menerima penyakit, menerima kesengsaraan, menerima penderitaan, menerima semua penghukuman dari kegagalan kita. Ketika kita masih berdosa, 2000 tahun yang lalu. Bahkan kalau dikaitkan dengan dosa kita semuanya masa depan. Masa depan, saudara, dari 2000 tahun yang lalu. Jadi ketika kita percaya, kita itu hanya 100% percaya bahwa tidak ada lagi penghukuman. Ya, ayat-ayat yang kita akan renungkan kali ini ada di dalam Yohanes 8 ayat 32, Efesus 1 ayat 7, Roma 14 ayat 23. Saudara boleh lihat ya, Yakobus 4 ayat 17, Lukas 12 ayat 48 bagian B, Yakobus 2 ayat 10 dan 13. Nah, saudara, kita mulai dengan apa kalau gitu? Bagaimana kita tidak menyepelekan unmerited favor atau kemurahan yang tidak layak kita terima itu? Bagaimana supaya kita jangan sampai menepis atau menolak kasih karunia yang adalah pribadi Yesus yang luar biasa itu? Yang pertama-tama saudara harus tahu bahwa kepercayaan yang benar, sama-sama katakan, kepercayaan yang benar pasti menghasilkan kehidupan yang benar. Jadi saudara tidak bisa digoyahkan. Percaya benar dulu, tapi Pak, kenyataannya, kan biasa gitu kan orang kan, Pak, faktanya, kenyataannya. Nah, apa yang kenyataan atau fakta itu yang kita lihat itu sementara. Saudara melihat mimbar ini sementara, atau bunga ini sementara. Sementara yang tidak kelihatan, yaitu kebenaran, adalah kekal. Jadi ketika saudara percaya yang kekal, percaya yang benar, percaya kebenaran, kebenaran itu yang memerdekakan kita. Nah, karena hidup kita dimerdekakan,
Dimerdekakan dari apa, Pak? Ya dari penyakit, dari kemiskinan, dari maut, dari neraka, dari kerusakan rumah tangga, dari masalah-masalah hubungan buruk, hal-hal yang buruk. Kita ini dipisahkan atau dikuduskan, sehingga kita dapat berkata, percaya yang benar itu akan memerdekakan kita. Tadi dipisahkan dari semua yang buruk itu, akan menghasilkan atau pasti, sama-sama katakan pasti, menghasilkan kehidupan benar. Kenapa bisa gitu, Pak? Yesus sudah bayar. Kenapa begitu, Pak? Bayar pakai apa? Bayar dengan tubuhnya sendiri, bayar dengan darahnya sendiri. Tuhan sudah berikan. Berikan apa, Pak? Anak yang tunggal, yang satu-satunya, darling of heaven, termulia di surga, terindah di surga. Masih kurang? Mustahil, masih kurang. Ya, jadi kalau sebaliknya, kepercayaan yang salah akan menghasilkan kehidupan yang salah. Dari mana kepercayaan yang salah, Pak? Kepercayaan salah dari semua berita-berita, ya, yang bertentangan dengan Injil kasih karunia kabar baik. Oh, mana bisa sehat terus? Wah, mana bisa kalau nggak berbuat benar dapat diselamatkan? Iya kan, Pak? Iya, karena bukan perbuatan benar kita lah kita diselamatkan, karena perbuatan atau kesetiaan Yesus. Kalau keselamatan itu kembali bergantung kepada saudara dan saya yang adalah manusia, itu sama sekali tidak aman. Tapi kalau keselamatan kita bergantung kepada korban Yesus, darah Yesus, yang kekal, yang selama-lamanya, super aman. Ya, tidak akan yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan itu. Oke, ya. Jadi jangan menyepelekan, ya. Kita tadi bisa baca di dalam Yohanes 8 ayat 32. Ya, Yohanes 8 ayat 32 berkata begini, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini ya, kamu akan mengetahui kebenaran, kamu akan memiliki right believing atau percaya benar, ya. Dan kebenaran itu yang kita percaya itu akan memerdekakan kita, akan memberikan kepada kita kehidupan benar. Memerdekakan kita dari apa? Tentu dari hal-hal yang buruk tadi. Ya, jadi kalau percaya yang salah tidak dapat apa-apa, karena tidak percaya dan Kristus itu tidak berefek. Sederhana ya, sederhana. Karena itu mari kita deklarasikan dengan tegas sebelum kita jauh ya, untuk di dalam bab yang ke-13 ini. Katakan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Sekali lagi ya, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Itu yang kita deklarasikan, itu yang kita proklamasikan. Amin. Kenapa gitu, Pak? Yaitu karena itulah kebenaran hadiah. Percaya benar tadi. Lah, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Hidup saya pasti memproduksi hidup yang benar. Siapa yang produksi, Pak? Tuhan. Siapa yang supply, Pak? Tuhan. Ini kita nggak menyepelekan. Kita berdiri kokoh bahwa kebenaran kita adalah kebenaran hadiah. Ya, apa Pak kebenaran hadiah? Bukan kebenaran dari kita harus melakukan ini atau melakukan itu, atau tidak melakukan ini atau tidak melakukan itu. Seperti orang Israel ya, membual ya. Segala perintah, segala sesuatu yang kau perintahkan kepada kami, pasti kami dapat lakukan. Tuhan, jangan perhitungkan kebaikanmu saja untuk memberkati kami, karena kesetiaanmu saja. Tapi kebenaran dan kesetiaan kami, Tuhan, Tuhan yang perhitungkan. Entah kami dapat berkat, entah kami dapat hukuman. Masa sih, Pak, orang Israel ngomong gitu? Iya. Keluaran 19 ayat 8. Ko aser deber Adonai. Nah, aseh. Nadanya begitu di dalam bahasa aslinya. Nah, itulah yang menyepelekan kasih karunia. Jadi dari awal saudara sudah mantap ya. Menyepelekan kasih karunia, menganggap ringan, menganggap enteng,
malah mengharapkan kebenaran diri. Mau nggak mau dari hukum Taurat. Upaya diri, usaha diri untuk menjadi benar. Efektif. Pindah ikatan perjanjian dari ikatan perjanjian kasih karunia yang luar biasa tadi, yang tinggal kita terima, percaya, terima, menikmati, kembali kepada di bawah penghukuman. Hukum Taurat, pelayanan kematian. Pelayanan kematian. Karena kalau bersalah dihukum mati. Ya, jadi kalau menyepelekan, sekali lagi ya, menepis kasih karunia, iblis itu merampok ya kita, seolah-olah kita gini, bukan seolah-olah. Jadi iblis itu mengatakan bahwa kita tuh harus mengamankan atau memiliki peran mengamankan pengampunan kita. Nanti di bagian yang kedua kita akan lebih banyak ya untuk mengupas tentang yang seringkali dipakai orang ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Saudara ya catat aja dulu ya. Nah, tetapi percaya yang salah ini 1 Yohanes 1 ayat 9. Oh, kalau kamu tidak mengamankan diri kamu sendiri dengan mengakui dosa, dengan sadar dosa, selalu sadar dosa dan minta ampun, maka kamu nggak aman. Kebalikan, saudara. Ya, penulis buku ini, Pastor Joseph Prince, itu menganggap serius. Karena dulu diajarkan ajaran tradisi seperti itu. Nanti di bagian 2 kita akan kupas habis dengan tuntas ya. Tetapi waktu itu dia segera mengakui dosa di segala tempat, di segala waktu, tanpa mau menunda semenit pun. Kenapa? Takut tekor dong. Wajar, saudara. Kalau bayangkan, kalau dosa saudara hanya diampuni kalau saudara mengakui, dan kalau sudah akui baru itu diampuni. Jadi semua harus komplit, harus lengkap. Kalau nggak, tidak diampuni. Wah, wajar. Segala tempat, segala waktu, tidak menunda sedetik pun bahkan mungkin. Nah, apa yang terjadi? Ya, ia bersaksi pengakuan dosa terus-menerus atau sadar dosa ini tidak membebaskannya. Tidak membebaskannya tadi ya. Tadi kan dikatakan kan, kamu mengerti kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Harusnya kan memerdekakan kita. Tapi ini ternyata iblis itu membelenggu. Ya, penulis buku ini ya, termasuk kita semua waktu dulu belum mengenal kasih karunia yang radikal, membelenggu ya di bawah penghukuman dan disebut nyaris gila. Sadar dosa, kesadaran dosa artinya harus mengejar dosa tadi kan? Atau setidak-tidaknya menyadari bahwa Tuhan itu pemburu dosa kita. Dan kalau ketangkap, dihukum. Hidup penuh dengan ketakutan, dibelenggu. Bahkan boro-boro dosanya menjadi hilang, malah membangkitkan dalam diri manusia rupa-rupa keinginan itu las, keinginan cabul, perzinahan rohani. Mengerikan ya. Jadi percaya yang salah itu benar-benar menyepelekan kasih karunia. Efesus 1 ayat 7. Sebab ya, sebab dikatakan oleh Rasul Paulus, di dalam dia, di dalam Yesus, saudara dan saya di dalam Yesus, dan oleh darahnya, darah Yesus sudah tercurah ya, perjanjian didasarkan dengan darah, disahkan dengan oleh darah ya. Kita beroleh penebusan. Sama-sama katakan, saya beroleh penebusan. Apa itu Pak penebusan Pak? Kalau ada barang saudara ditaruh di apa tuh? Di pegadaian, digadai. Ya, selama saudara belum tebus, maka itu milik pegadaian. Nah, makanya ditebus dikatakan pembayaran lunas. Saudara semua sudah ditebus. Sama-sama katakan, saya sudah ditebus.
Saya milik Kristus. Saya keturunan Abraham. Ya, berhak menerima janji Allah. Semua janji se-Alkitab milik saudara. Tapi apa? Percaya dong bahwa saudara sudah ditebus. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Percaya. Jangan anggap remeh. Jangan menyepelekan hal ini. Udah tahu. Ya udah tahu, ya deklarasikan. Karena kita masih hidup di dalam dunia ini, menghadapi semua tantangan atau persoalan di sekeliling kita, yaitu pengampunan dosa. Apa penebusan kita? Pengampunan dosa total. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Kenapa? Karena menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya kan, Pak? Kasih karunia Tuhan itu ada batasnya loh. Ada batasnya gimana? Ada kuotanya gitu. Kayak handphone ada kuotanya. Ada masa berlakunya, Pak. Itu mah bukan kasih karunia Kristus. Kalau Tuhan katakan pengampunan dosa menurut according, bukan menurut saudara, bukan menurut saya, bukan menurut tadi provider XL. Bukan, saudara, menurut according, ya, daripada kekayaan, the riches, kekayaan dari kasih karunia-Nya. Siapa kasih karunia-Nya? Pribadi Yesus. Berapa besar kekayaannya? Tidak terbatas. Sama-sama katakan tidak terbatas. Super bound. Ya, luar biasa. Jadi jangan buat batas waktu dong, ya. Membuat batas waktu, ya, itu memurahkan, ya, merendahkan. Jadi kalau pengampunan masih bisa diusahakan oleh manusia, itu bukan kasih karunia. Kita harus berusaha, Pak. Kita harus kejar dosa. Itu bukan kasih karunia. Jangan mau dihasut oleh mafia-mafia agama, ya. Itu dihasut seperti iblis menghasut Hawa, ya, menukar ikatan perjanjian yang tadinya aman menjadi tidak aman. Yang tadinya aman, ya, Tuhan memberkati karena kasih karunia, hanya karena kebaikan, jadi tidak aman, harus urus sendiri, nggak aman, saudara. Ya, jadi orang-orang yang menyepelekan kepercayaan atau percaya tentang pengampunan segala dosa, kan ada orang yang menyepelekan. Kita ini dikuduskan, bukan menguduskan diri. Kita ini dikuduskan, bukan menguduskan diri. Tapi saudara dengar, berapa banyak orang lebih percaya bahwa kita ini harus menguduskan diri, bukan dikuduskan. Itu namanya merendahkan, ya, menyepelekan. Nah, kalau memangnya mau begitu, menguduskan diri melalui upaya diri, tanya, ya, tanya. Apa sudah mengakui semua dosa belum? Apa masih khawatir apa enggak? Seberapa sering? Sudah buat laporan singkat belum? Sudah melakukan sesuatu tanpa iman belum? Pak, hubungannya, Pak? Melakukan tanpa sesuatu tanpa iman udah dosa. Berapa banyak kita khawatir? Tapi kan kalau dikit nggak dihitung, siapa bilang? Coba aja kita baca, ya, Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, bukan urusan rohani, dia makan aja kalau bimbang. Berdoa nih. Bapak, terima kasih untuk makanan ini, berkati menjadi kesehatan bagi tubuh kami. Kami bersyukur. Terima kasih Bapak. Kami boleh menikmati semua makanan ini. Berkati semua yang disediakan. Bla 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 bibi. Amin dalam nama Tuhan Yesus. Baru mau diambil, kolesterol tuh, gula darah tuh. Ya kan benar, Pak. Bukan soal benar nggak benar. Tadi diberkati, sekarang baru mau diambil, dikutuk. Bimbang. Ia telah dihukum karena ia tidak melakukan berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ya tapi gimana ini firman Tuhan? Setelah kalau bimbang gitu minta ampun nggak sama Tuhan? Enggak. Ya berarti tekor. Kalau yang percaya bahwa pengampunan dosa itu harus diusahakan diri sendiri, tekor, saudara. Khawatir, ya dosa.
Bimbang kan? Tadi kan khawatir. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Alkitab bilang gitu. Sudah tahu nih, untuk berbuat baik. Udah lagi sibuk, lagi mau buat baik. Sudah nggak melakukan, sudah berdosa. Ya, tapi nggak pakai tapi. Salah satu, salah semua. Ya, lagi pula dikatakan Tuhan juga hadapi orang-orang Farisi yang merasa dirinya telah berbuat ini dan itu atau tidak berbuat ini dan itu, dan mereka menganggap mereka jauh lebih baik atau minimal atau kudus di hadapan Allah. Dan Tuhan berkata begini, Lukas 12 ayat 48 bagian B. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Nah, kamu diberi banyak kan? Kamu banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi kalau mau di bawah tuntutan, banyak diberi, banyak dituntut. Wah, kalau gitu nggak usah banyak-banyak dong minta sama Tuhan. Nah, kan akhirnya jadi begitu. Hubungannya jauh, saudara. Siapa yang banyak dipercayakan, banyak dituntut. Itulah di bawah tuntutan. Ya kan Tuhan Yesus yang ngomong, Pak Melki, buat kita juga. Makanya saudara diberi Yesus. Apa hubungannya, Pak? Ya semua tuntutan hukum Taurat, semua tuntutan 10 perintah Allah, 613 hukum, aturan, peraturan, ketetapan di bawahnya, semua itu ada mengandung hukuman karena dituntut apabila semuanya ada di dalamnya, ditanggung sama Yesus semua. Kok licik, Pak? Masa Tuhan yang semua yang nanggung semua tuntutannya? Ya bukan kata saya. Kalau dituntutan itu dikembalikan kepada kita, salah satu, salah semua, saudara. Makanya semua manusia telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia itu semuanya dihukum mati. Saudara menerima kehidupan dan saya setelah percaya Yesus. Ya jangan mau dikadalin lagi sama iblis. Standar sempurna, saudara. Ya makanya tadi dikatakan ketika dikembalikan seperti itu, orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, ya hanya munafik aja, saudara. Ya, Yakobus 2 ayat 10, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, seluruh hukum Taurat itu, dia bilang saya bisa, saya sanggup, saya mampu. Kalau ada Roh Kudus, saya mampu. Roh Kudus bukan di pihak hukum Taurat, Roh Kudus di pihak kasih karunia. Jangan bawa-bawa Roh Kudus di bawah hukum Taurat. Roh Kudus itu memberitakan Yesus, bukan memberitakan hukum Taurat. Tapi kalau hukum Taurat juga dari Tuhan. Iya betul, kudus, benar, adil. Tapi itu mah disebutnya hukum Musa, bukan hukum kasih karunia Yesus. Paham? Mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap keseluruhnya. Jadi hukum Taurat itu nggak bisa kayak dulu saudara sekolah ya, waktu SMP, SMA. Ujian lulusnya matematika, KKM-nya berapa? 6. Jadi kalau 6 lulus gitu ya. Berarti kalau 60 salam nggak sempurna, nggak apa-apa. Kalau fisika 7 misalnya. Ya kalau 7 KKM-nya. Hukum Taurat KKM-nya berapa? 10 atau 100 perfectly. Apa sih Pak perfectly? Sempurna tuntutannya. Salah satu, salah kepada seluruhnya. Jadi alangkah konyolnya orang yang menyepelekan kasih karunia yang sempurna nggak kasih karunia? Lebih dari sempurna, tapi Yesus semua yang kerjakan bagi kita untuk menerimanya, dan efektif kembali ke bawah kepada tuntutan hukum Taurat. Ya nggak gitu Pak, nggak gitu gimana? Satu iota pun tidak boleh hilang kalau di bawah hukum Taurat. Ya tapi kita udah nggak pakai tapi deh saudara ya. Jadi akhirnya orang menyepelekan keduanya kalau udah pakai tapi, menjalankan baik kasih karunia maupun hukum Taurat. Hukum Tauratnya disepelekan juga kan?
nggak gitu, diturunin. Nah, itulah orang Farisi, ahli Taurat, orang Farisi. Mereka menurunkan sesuai standarnya manusia. Tuhan mengembalikan lagi. Wah, apa Pak contohnya? Sebelum contohnya, penghukumannya ini ya. Lihat nih, hukum Taurat nih nggak mandang muka nih. Yakobus 2 ayat 13. Sebab penghakiman tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Siapa orang-orang yang tidak berbelas kasihan? Ya bukan kita. Kita menerima belas kasihan Tuhan kok. Favor Tuhan, kemurahan Tuhan. Yang nggak berbelas kasihan siapa? Orang-orang yang menuntut juga. Karena dia dituntut, dia menuntut. Tapi belas kasihan, favor akan menang atas penghakiman. Lihat ya, kasih karunia akan menang di atas hukum Taurat. Mari ya. Kita lihat dulu kejelasannya. Kita memiliki kejelasan tentang masalah keselamatan ini perlu ya. Jadi mana yang benar nih? Mengakui semua dosa dengan sempurna di bawah hukum. Karena tadi kan ukurannya apa? Saya dosa gimana Pak ukurannya? Tadi Bapak bilang bimbang aja dosa. Khawatir aja dosa. Tidak melakukan baik kalau tahu hal yang baik aja dosa. Belum lagi 613 tadi dikatakan hukum, aturan, perintah, ketetapan di bawah dari 10 perintah Allah yang besar ya pasti saya melanggar lah. Ya mau lakukan itu dengan sempurna atau satu korban Yesus yang sempurna. Makanya pilih salah satu. Kalau saudara main di tengah, saudara menyepelekan dua-duanya gitu aja. Yang udah pasti saudara menyepelekan korban karya Yesus. Main di tengah sama aja. Makanya Tuhan bilang sekalian dong. Kalau nggak panas sekalian percaya Yesus, atau nggak dingin aja sekalian. 2 loh batu kan dingin. Nah paling kan kalau saudara benar-benar nih serius seperti tadi penulis buku ini, pokoknya ya akui dosa, ya akui. Setiap saat, setiap waktu, setiap tempat, setiap menit jangan sampai lewat. Nah pasti kan akhirnya mentok kan? Ah benar deh. Saya nggak kekejar Pak Melki. Nggak sanggup, saya minta ampun juga nggak sanggup. Saya harus mendefinisikan dulu ini salah apa nggak salah. Siapa yang sanggup, saudara? Ya tapi, bukan tapi lagi. Kalau udah nggak sanggup, ya pasti salah satu, salah semua. Kalau saudara udah pernah, dari lahir saudara udah pernah salah. Entah di mana atau melanggar apapun. Kalau saya udah pernah salah, udah pasti 10-10-nya saya udah pernah langgar. Wah, Pak Melki orang berdosa. Iya, saya orang berdosa yang telah diampuni, yang telah diselamatkan oleh Yesus. Oh, enak aja. Emang inilah luar biasanya kasih karunia. Ya kalau mau dibawa ini ya lakukan. Mengakui semua dosa dengan sempurna atau satu korban Yesus yang sempurna. Ya, pengampunan dosa yang sekali dan untuk selama-lamanya. Oke, ya, jadi saudara minimal di bagian pertama ini sudah jelas. Ya, kita nggak mau menyepelekan karya Yesus yang sempurna, selesai, lengkap, sudah terlaksana bagi saya. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya percaya klausa utama dan terakhir dari perjanjian baru, kasih karunia. Tuhan sudah melupakan, tidak akan pernah ingat, tidak akan pernah mungkin ingat segala dosa dan kesalahan-kesalahan saya. Pokoknya segala dosa saya sudah diampuni dan saya sudah dibenarkan sepenuhnya. Saya di bawah air terjun darah Yesus selama-lamanya. Continue selama-lamanya. Dan saya tidak mau kembali. Ya, efektif kembali di bawah hukum Taurat perjanjian lama. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sudah mendengar Tuhan. Yang pertama kami sudah mendengar bahwa ada ikatan perjanjian yang sempurna yang dibuat oleh Bapa dengan Yesus mewakili kami, anak manusia. Dan kami sudah mendengar Bapak bahwa ikatan perjanjiannya itu adalah unmerited favor, kemurahan yang tidak layak kami terima. Yesus, pribadi Yesus. Dan kami percaya Tuhan, dan kami mau terima 100%. Tidak ada lagi penghukuman siapa yang di dalam Kristus.
Dan kami dengan rendah hati mau menerima semua manfaat, semua benefit, semua keuntungan dari karya Yesus yang sempurna itu. Dan di atas semuanya Tuhan, kami tidak mau menyepelekan, tidak mau menganggap ringan, tidak mau menganggap rendah, tidak mau mengabaikan kasih karunia yang luar biasa ini. Kami menerimanya dengan sukacita. Dan kami percaya Tuhan, memang Yesus yang layak menerimanya. Dan kami yang menerimanya. Dan Tuhan yang dipermuliakan melalui hidup kami di dalam Yesus ini. Dan iblis yang dipermalukan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.